Swallowed Star Chapter 1129-1130 Bab 1129 Gudang Harta Karun Sejati. Di ujung ekstrim alam semesta, di wilayah terpencil yang berjarak lebih dari 9 miliar tahun cahaya dari umat manusia, Luo Feng pertama kali menggunakan God Country Transportation untuk mencapai tempat terdekat koordinat yang dia berikan. Setelah itu, dia mengandalkan teleportasi. Butuh waktu 2 hari. Dan akhirnya, dia sampai di tempat tujuannya. Guru, Anda telah tinggal di sini. Dalam baju besi perak dan sayap peraknya. Dengan pedang hantunya tersandang di belakangnya. Luo Feng berdiri di tengah kegelapan angkasa. Sekilas, di mana-mana gelap gulita. Tanpa jejak cahaya. Tanpa satu bintang pun. Ada keheningan dan dingin yang mutlak. Voidland of the Universe. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Ketika alam semesta berevolusi, galaksi-galaksi mulai bermunculan, diposisikan agak terpisah satu sama lain. Sejumlah besar galaksi akan membentuk medan bintang. Jarak antar bintang sangat luas, dan jarak antar sektor bintang jauh lebih besar. Adapun domain manusia dan domain lainnya akan ada kekosongan yang tak terukur dan luas ruang gelap gulita yang ada di antara mereka. Di dalam alam semesta, ruang hampa ini memiliki diameter mulai dari beberapa ratus juta tahun cahaya hingga beberapa miliar tahun cahaya, yang semuanya berada dalam keheningan dan kegelapan total. Dengan kekuatan Luo Feng, penglihatannya tidak bisa melihat sedikit pun cahaya. Orang tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya ruang hampa ini. Muridku yang terkasih, silakan masuk. Sebuah suara terdengar di dekat telinga Luo Feng. Luo Feng segera berbalik. Sebuah jembatan yang mempesona, anggun, dan indah muncul. Seluruh jembatan sepertinya terbuat dari batu kristal transparan dan bermandikan emas. Luo Feng segera terbang dan mendarat di jembatan dan berjalan ke ujung yang lain. Jalan di sepanjang jembatan memungkinkannya merasakan perubahan ruang yang intens sekaligus. Luo Feng segera memeriksa koordinat alam semesta dan terkejut menemukan bahwa dengan setiap langkah yang dia ambil di jembatan, dia berpindah 10 juta tahun cahaya. Dari ujung jembatan ini ke ujung lainnya, koordinat alam semesta telah bergeser 1,2 miliar tahun cahaya. Di ujung lain jembatan, ada danau yang terlihat sangat indah di mana semua jenis ikan bermain-main di air. Ini tidak benar, kata Luo Feng. Dia berbalik untuk melihat di belakangnya. Sebelumnya, jembatan itu sepertinya hanya memiliki panjang sekitar 300 kaki. Tetapi dia telah menempuh 1,2 miliar tahun cahaya. Danau di depannya juga berdiameter beberapa ratus kaki. Tapi menurut apa yang dirasakan oleh kekuatan ketuhanannya, ini bukanlah sebuah danau ataupun ikan-ikan di dalamnya. Itu adalah harta sejati tipe domain yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berjalan di sepanjang danau, dia melihat hamparan bunga dan hamparan rumput. Ini tidak benar, ulang Luo Feng. Melihat lebih dekat, batang-batang rumput itu sebenarnya sangat besar. Pohon-pohon kuno dengan batu-batu kecil yang menghiasi sekelilingnya. Mereka sebenarnya adalah material logam yang sebesar level bintang. Luar biasa, pengendalian ruang alam semesta sungguh luar biasa. Luo Feng merenung pada dirinya sendiri sambil berjalan. Tempat tinggal gurunya sangat sepi. Adapun istana dan danau yang indah itu, masing-masing sebenarnya adalah harta karun sejati tipe istana terbang dan harta karun sejati tipe domain. Adapun barang-barang lainnya, itu adalah berbagai jenis bahan berharga. Memasuki istana, Luo Feng datang ke taman di mana dia melihat tamu gunung duduk memegang batu dan membelai dengan mata tertutup. Guru, Luo Feng menghampirinya dan membungkuk dengan hormat. Tamu gunung yang duduk membuka matanya dan menyingkirkan batu itu. Sambil tersenyum pada Luo Feng, dia berkomentar, "Kamu berhasil sampai di sini dengan cukup cepat. Guru, tempat ini terlalu sepi. Jika tidak, saya akan tiba lebih awal." Luo Feng juga tersenyum. "Guru, mengapa Anda memilih tempat seperti itu sebagai tempat tinggal Anda?" "Yang tenang," kata tamu gunung duduk. "Dan ruang hampa ini memiliki diameter yang lebih dari 100 juta tahun cahaya. Meskipun tanpa apapun dan tak tertandingi, tidak layak bagi manusia untuk hidup dan memperbanyak jumlah mereka. Tapi aku pengembara yang sendirian. Jadi tempat ini, sebaliknya,
baik bagi saya. Selain itu, ini hanya satu dari banyak tempat di mana saya tinggal ketika saya berada di alam semesta primitif. Oh ya, di mana barang curian yang Anda ambil? Apa yang Anda maksud dengan barang curian? Kata Luo Feng. Luo Feng tidak punya alternatif lain selain mengambil semua yang dimiliki Sin King Fire Master. Sepasang palu yang saleh, baju besinya, dan benih hijau. Tamu gunung yang duduk melihat. Apa yang kamu kejar? Sebuah pedang harta karun sejati. Dia mengeluarkan sepasang palu dewa yang merupakan harta sejati tingkat atas. Kekuatan mereka bisa digabungkan saat dibutuhkan. Ada juga baju besi, yang juga merupakan harta karun sejati tingkat atas, dan benih hijau, yang hanya merupakan harta sejati tipe jiwa biasa bagi manusia. Itu bernilai 60 poin harta karun sejati, yang mendekati nilai senjata harta karun sejati tingkat atas. Tidak cukup, tamu gunung duduk memandang Luo Feng. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Saya pasti akan menawarkan Anda harga yang 30% lebih rendah dari yang harus Anda bayarkan untuk menukar harta yang sebenarnya dalam perlombaan. Tapi ini jelas tidak cukup. Tambahkan pedang hantu ini. Luo Feng mengeluarkan pedang hantu yang tersampir di punggungnya. Karena dia akan menukar pedang. Pedang hantu ini tidak lagi dibutuhkan. Tamu gunung yang duduk masih menggelengkan kepalanya. Guru, kata Luo Feng melotot. Aku hanya memiliki satu pedang harta karun sejati, kata tamu gunung duduk. Meskipun itu mungkin bukan harta karun sejati tertinggi dari kelas tertinggi, beberapa harta sejati yang Anda miliki di sini benar-benar masih belum cukup. Luo Feng mengerutkan kening. Harta sebenarnya yang dia miliki bersamanya semuanya digunakan, dan yang digunakan disimpan di ruang harta karun di Blood Cloud Palace. Tuan Api Tenggelam mungkin memiliki beberapa harta sejati biasa, tetapi Luo Feng telah mengkategorikannya dan mengembalikannya ke Blood Cloud Palace. Lagi pula, dia berhutang pada ruang harta karun di Blood Cloud Palace cukup banyak harta. Oh, benar, di dalam cincin dunia Sin King Fire Master, ada satu harta karun sejati senior dan tanda lembah Zencang. Tambahkan keduanya, Luo Feng mengeluarkan medali hijau dan emas dan token kristal lembah Zencang. Tanda lembah Zencang. Tamu gunung yang duduk melihat dan tertawa. Yah, akhir-akhir ini aku merasa bosan. Menuju ke lembah Zencang untuk berpetualang kedengarannya bagus. Baiklah, tambahkan keduanya. Kita hampir tidak bisa melakukannya sekarang. Guru, Anda benar-benar akan pergi ke lembah Zencang. Mata Luo Feng membelalak. Kelahiran lembah Zencang adalah harta setingkat Blade River Luo. Dan itu belum selesai. Luo Feng memiliki batu cermin di Sambiguasi. Jadi dia sangat menantikan kuil di Sambiguasi. Dia tidak begitu ingin masuk ke lembah Zencang. Hanya untuk mendapatkan senjata harta karun sejati pergi ke lembah Zencang bukanlah hal yang bagus. Tapi ini adalah senjata harta karun sejati dan itu sebanding dengan Blade River Luo. Mengapa? Apakah saya tidak diizinkan? Tamu gunung duduk berdiri. Hidup itu panjang. Kita harus menemukan beberapa kesenangan untuk membuat kita bertahan. Tamu gunung duduk berjalan jauh sambil berteriak. Masih belum datang. Tidakkah kamu ingin pedang harta karun? Luo Feng buru-buru mengikuti dari belakang. Mereka sampai di aula istana yang didekorasi dengan cara yang unik. Semua dinding di dalam aula dipenuhi dengan sejumlah besar pahatan, dan setiap pahatan diukir dengan banyak pola berbeda. Ada pola yang menggambarkan pemandangan dua makhluk besar bertempur di dataran luas. Ada juga pola yang menggambarkan pemandangan makhluk agung yang membunuh sejumlah besar makhluk hebat lainnya. Pola semua memancarkan semacam aura dan kekuatan kuno, menyebabkan seluruh aula istana diselimuti suasana yang aneh. Rasanya seolah-olah aku berada di medan perang. Luo Feng berada di aula istana, merasakan hatinya terbakar saat dia merasakan dorongan untuk bertarung dan membunuh. Dia terkejut saat menyadari, tekadku bisa merasakan pengaruhnya. Aula istana ini penuh dengan harta karun sejati, kata tamu gunung duduk. Termasuk barang-barang dekoratif. Semuanya adalah harta karun sejati. Mayoritas dari mereka, bagaimanapun, hanyalah harta karun sejati biasa. Mata Luo Feng mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ada banyak etalase dan rak di aula, dan di atasnya ada pisau, bilah, tali, angkutan, tongkat, palu, kapak,
jam, pagoda, perahu, bola, bunga, rumput, kain, medali, patung, kubus, semua jenis barang aneh dan ganjil, berjumlah beberapa ribu, tersebar di seluruh aula. Semua harta karun sejati ini. Luo Feng tercengang. Semua ini adalah harta karun sejati. Bahkan item yang digunakan untuk menampung sesuatu adalah harta karun sejati. Tamu gunung duduk tersenyum. Harta karun sejati biasa dibuat dengan mudah dan mudah. Jadi bagi saya, harta itu tidak terlalu berharga. Seperti token transmisi, ornamen, ornamen dekoratif, dan banyak lainnya. Semua ini hanyalah harta karun sejati biasa. Luo Feng terdiam tanpa berkata-kata di keajaiban seperti itu. Bahkan pengrajin guru tidak akan bisa membuat pernyataan seperti itu. Hanya tamu gunung duduk yang cukup memenuhi syarat untuk berani mengatakan bahwa harta karun sejati biasa dibuat dengan begitu mudah. Jadi, yang mana milikku? Luo Feng bertanya. Di sudut itu, tamu gunung yang duduk menunjuk ke sudut yang jauh. Luo Feng melihat ke tempat yang ditunjuk tamu gunung duduk dan melihat pedang yang tampaknya biasa di sudut ruangan. Dia langsung berjalan. Sarungnya berwarna abu-abu berdebu. Dan di atasnya ada beberapa patung yang terlihat indah. Saat Luo Feng mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia merasakan kehadiran roh jahat yang begitu luar biasa sehingga langsung menyerang tubuhnya. Di dalam ruang yang luas dan hitam, sebilah pedang sepanjang beberapa puluh ribu mil tergantung secara horizontal di udara. Bilahnya perlahan-lahan ditarik keluar dari sarungnya, dan roh jahat yang menakutkan itu sepertinya terus-menerus menyerang kekuatan keinginan Luo Feng. Suara mendesing, bilahnya benar-benar terhunus. Niat membunuh berputar di udara dan menyebar kemana-mana. Pada saat ini, jejak kehidupan Luo Feng yang disimpan dalam kekuatan dewa sepenuhnya dicap ke bilahnya. Bilahnya akan disebut tamu mutlak. Luo Feng berbisik. Gunakan ini untuk saat ini, kata tamu City Mountain. Pedang ini seharusnya lebih dari cukup untukmu. Tentu saja, yang paling cocok untukmu adalah pedang harta karun sejati yang dibuat dengan batu tanduk emas dunia sebagai intinya. Semua esensi emas yang tak terbatas di dunia dalam dirimu tubuh menyatu untuk membentuk Golden Honwood Stone. Setelah dijadikan senjata, itu akan menjadi yang paling cocok untuk Anda. Bahan yang dibutuhkan sangat lebih dari biasanya, dan Anda masih belum bisa memberikannya kepada saya. Batu tanduk emas dunia, mata Luo Feng berbinar. Jadi, guru memang punya rencananya. Batu tanduk emas dunia adalah konvergensi esensi emas yang tak terbatas di dunia di dalam tubuh Anda yang berukuran triliunan mil. Itu adalah batas ekstrim dari bahan logam di alam semesta primitif. Setidaknya, di alam semesta primal, itu adalah salah satu logam tingkat atas. Hanya di samudera semesta Anda dapat menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Tapi, menilai dari tubuh Anda, menggunakan batu dunia tanduk emas untuk membuat senjata akan paling cocok untuk Anda. Luo Feng langsung bertanya, bahan apa yang saya butuhkan? Setelah Anda membunuh seorang master alam semesta atau 10 tuan alam semesta tingkat atas, maka kita akan membicarakannya, kata tamu gunung duduk. Pedang harta karun sejati yang paling atas ini, tamu mutlak, adalah salah satu harta karun yang telah saya keluarkan dengan banyak kerja keras dan upaya untuk membuatnya. Jangan biarkan itu jatuh. Luo Feng mengangguk. Baiklah, kamu harus pergi. Tamu gunung duduk bukanlah orang yang menahan Luo Feng. Ya, karena guru berkata demikian, Luo Feng membungkuk dan pergi dengan cepat. Melihat sampai Luo Feng menghilang dari pandangan, tamu gunung duduk kembali ke tempat duduknya di taman dan mengambil batu yang sama. Melihat ke bawah, dia mendesah pelan. Kapan waktu saya bisa lebih meningkatkan? Luo Feng baru saja kembali ke negara dewanya dan baru saja mulai membiasakan diri dengan pisau harta karun sejati Absolute Gas, yang sangat kuat. Saat itulah dia menerima email dari Primal Chaos City Leader, yang berada di alam semesta virtual. Luo Feng, Master Blade River, mengenai apa yang terjadi pada bintang aslinya. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Apakah kamu tidak tahu bahwa Master Semesta Manusia belum istirahat karena kamu? Datanglah ke sini segera sebisa kamu. Saat dia membaca surat itu, mata Luo Feng berbinar dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Tentu saja,
Dia seharusnya menebak bahwa apa yang terjadi pada bintang-bintang asli akan menyebabkan para petinggi umat manusia memulai pertemuan mendesak untuk membahas tindakannya. Sekarang setelah guru memanggilnya, sepertinya keputusan akhir telah dibuat. Guru memanggilku Tuan Pedang Sungai. Luo Feng tidak bisa diganggu dengan hal lain dan segera membiarkan kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual. Bab 1130, Pertemuan 6 Taipan. Di puncak pulau guntur di alam semesta maya, meja grafit bundar raksasa itu dikelilingi oleh aliran udara tak berujung. Ada 6 kursi batu raksasa di sekeliling meja, masing-masing dengan pahatan rumit di atasnya. Di atas meja juga banyak patung. Guru, kata Luo Feng, duduklah. Pemimpin kota primal chaos duduk dan menunjuk ke kursi kedua di sisi kirinya. Duduklah di sana. Tentu. Luo Feng duduk dan melihat ke meja batu di depannya. Dia penasaran karena dia tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di istana gurunya. Dan itu mengambang tepat di atas istana Primal Chaos City Leader. Dia melirik patung di atas meja batu. Salah satu gambar menggambarkan 3 makhluk besar memberi hormat kepada makhluk agung. Satu menggambarkan makhluk hebat melakukan pembantaian massal. Dan satu menggambarkan bagaimana 2 makhluk besar menyerang sekelompok makhluk hebat. Patung-patung itu abstrak, tetapi Luo Feng tahu bahwa yang satu adalah primal pemimpin kota Chaos. Dan itu kursiku. Luo Feng duduk setelah dia melihat patung di belakang kursi. Ada beberapa adegan di pahatan itu. Salah satunya menggambarkan seseorang menghadapi ribuan makhluk. Yang lain menggambarkan oval besar yang menyelimuti ribuan makhluk itu. Dan mereka semua mati di bawah kubah itu. Kamu seharusnya sudah menemukannya sekarang. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan wajah menyeringai. Para senior umat manusia memutuskan bahwa Anda adalah penguasa alam semesta ke-19 dari umat manusia. Luo Feng tidak dapat menahan kegembiraan pada awalnya. Dan kemudian, dia agak bingung. Yang ke-19, itu berarti umat manusia memiliki total 18 master alam semesta sebelum Luo Feng menjadi master. Itu berarti umat manusia memiliki sejumlah besar ahli alam semesta secara komparatif. Ras serangga dan ras robot mungkin hanya memiliki kurang dari 10 master alam semesta. Dan ras iblis mungkin memiliki jumlah yang hampir sama. Ya, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Tapi menurut informasi saya, Luo Feng tampak bingung. Dia memiliki otoritas akses dari master alam semesta tingkat atas. Dan dia seharusnya bisa mendapatkan informasi tentang master alam semesta dari ras manusia dan kekuatan lain di alam semesta. Berdasarkan informasi yang dia miliki, hanya ada 15 master alam semesta dalam ras manusia. Kenapa dia yang ke-19? Kamu tahu tentang 15, kan? Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Setiap kekuatan memiliki beberapa rahasia, dan ada beberapa master alam semesta tersembunyi dalam ras kita. Ada total 18 master alam semesta dalam ras manusia kita, tidak termasuk Anda. Ada 5 dari perusahaan alam semesta virtual dan Huge Axe Dojo, 3 dari Semesta Mercenary Alliance, 3 dari Universe First Bank, dan 2 dari Universe Star River Bank. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Apa yang baru saja dikatakan oleh Primal Chaos City Leader berbeda dari apa yang dia ketahui. Dia tahu hanya ada 4 orang di perusahaan jagat maya. Jadi tampaknya, 1 orang berada dalam bayang-bayang sepanjang waktu. Tentu saja, jika kami memasukkanmu, totalnya ada 6 sekarang. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Kamu adalah murid pertama saya yang menjadi master alam semesta. Hahaha, saya memiliki keunggulan dalam hal ini di depan saudara saya sekarang. Saudara, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu punya saudara laki-laki? 2. Sebenarnya, kata Primal Chaos City Leader, mereka berdua adalah master alam semesta. Dan ada banyak saudara lain yang bukan master alam semesta. Luo Feng mengangguk. Dia juga punya banyak saudara. Tunggu, kalau ada saudara, pasti ada guru. Pemimpin kota Primal Chaos memiliki 2 saudara lelaki yang merupakan master alam semesta. Yang berarti guru itu memiliki 3 murid yang merupakan master alam semesta. Siapa dia? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para master alam semesta dari perusahaan alam semesta virtual saya. Yang pertama adalah Tuan Longyan.
Dia adalah seorang tetua di perusahaan jagat maya saya. Dan dia telah menjadi tuan alam semesta untuk waktu yang sangat lama. Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya? Luo Feng mengangguk. Yang kedua, juga saudaraku, adalah Master Ice Mountain. Dia sangat menyendiri. Tapi dia hebat dalam menangani masalah penting. Luo Feng tahu tentang Master Gunung Es ini juga. Dia adalah makhluk hebat yang mahir dalam pertempuran jarak dekat. Dan dia adalah salah satu Master Alam Semesta Puncak juga. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Primal Chaos City Leader. Dan dia mungkin lebih kuat dari Flame Emperor. Yang ketiga, juga saudaraku, adalah Master Kegelapan. Dia jarang terlibat dengan masalah umat manusia. Dan dia hampir tidak pernah muncul. Sedikit yang mengenalnya. Dan dia adalah murid yang sangat rendah hati dari guru kita. Tanpa membiarkan ada yang tahu, dia telah menjadi Master Alam Semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Luo Feng terkejut. Darkness Master. Dia belum pernah mendengar tentang dia. Bahkan kekuatan alam semesta tidak tahu tentang dia, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tentu saja, Master Kegelapan terkenal di Samudera Semesta. Dan dia adalah Master Alam Semesta yang menakutkan. Hahaha. Kekuatan di alam semesta bahkan tidak tahu bahwa Guru Kegelapan adalah ras manusia ketika mereka bertemu dengannya di alam semesta Ocean. Yang keempat adalah Remote Lord Master, kata Primal Chaos City Leader. Dia yang termuda dari 5 Master Alam Semesta di perusahaan jagat maya sebelum Anda bergabung. Dan dia adalah murid dari Guru Kegelapan. Ah, Luo Feng terkejut. Keterpencilan Tuan Guru juga merupakan Master Alam Semesta sembrono yang hebat dalam membunuh dan bertempur. Tentu saja, dia lebih lemah dari Ice Mountain Master dan Primal Chaos City Leader. Tapi dia juga Master Alam Semesta yang kuat. Dia berada di level yang sama dengan pemimpin Istana Awan Darah sebelumnya. Dan dia adalah murid dari Guru Kegelapan. Murid saudaraku menjadi Master Alam Semesta. Dan sekarang, muridku juga menjadi Master Alam Semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Mulai sekarang, akan ada 6 Master Alam Semesta di alam semesta virtual. Oke, saya akan memanggil mereka berempat di sini sekarang. Master Alam Semesta dari alam semesta virtual harus berkumpul lebih dulu. Luo Feng mengangguk. Ada beberapa kelompok dalam ras manusia. Dan alam semesta maya adalah kelompok itu sendiri. Namun, grup tersebut memiliki kekuatan yang signifikan. Karena Primal Chaos City Leader dan Ice Mountain Master keduanya adalah Master Alam Semesta tingkat atas. Longyan Master tidak jauh lebih lemah. Adapun Master Kegelapan, dia misterius dan mungkin menyaingi pemimpin kota Primal Chaos. Meskipun Remote Lord Master masih muda, dia juga kuat. Luo Feng sekuat Remote Lord Master. Tanpa Star Tower, tentu saja. Luo Feng duduk di sana dan menunggu. Makhluk yang masuk. Dia kurus dan memiliki tanduk di kedua telinganya. Ada mata di antara alisnya. Dan dia mengenakan baju besi angkatan laut bersisik. Dia tidak memakai Remote Lord bayonetnya. Karena dia berada di alam semesta virtual. Luo Feng segera mengenalinya dan berdiri. Tuan jarak jauh tuan-tuan. Luo Feng, tuan-tuan jarak jauh tampak galak. Tapi dia masih tersenyum saat melihat Luo Feng. Penguasa jarak jauh. Kata Luo Feng lagi, tersenyum. Paman, tuan-tuan jarak jauh membungkuk kepada pemimpin kota Primal Chaos untuk menunjukkan rasa hormat tetapi tidak membungkuk rendah. Lagi pula, duduk, kata pemimpin kota Primal Chaos. Menarik. Makhluk lain masuk, tubuh yang menjulang tinggi dan ekor naga itu. Itu adalah Longyan Master. Aku belum pernah melihat Master Alam Semesta dari dojo kapak besar yang kesal untuk waktu yang lama. Longyan Master duduk dan mengangguk pada Luo Feng. Luo Feng, kamu benar-benar mengesankan di bintang asli itu ketika kamu membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dalam satu serangan. Kami menghitung bahwa setiap aliansi kehilangan setidaknya satu harta sejati puncak tipe domain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku bisa melakukannya lebih baik. Aku seharusnya melawan Master of Buff untuk waktu yang lebih lama sehingga lebih banyak ksatria alam semesta masuk ke zona. Longyan Master dan Remote Lord Master pada awalnya linglung, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, rasa dingin meresap. Itu adalah pria berambut perak yang membawa pisau di punggungnya.
Dia mengenakan baju besi kuno dengan noda darah di atasnya. Dan dia adalah master alam semesta paling tampan di perusahaan jagat maya. Itu adalah Ice Mountain Master. Ice Mountain Master mengangguk ke arah Primal Chaos City Leader dan duduk. Dia melirik Longyan Master, Luo Feng, dan Remote Lord Master. Dan mereka semua mengangguk padanya. Dingin sekali, pikir Luo Feng. Tiba-tiba, sesosok makhluk masuk dari kejauhan. Dan sebelum mereka dapat melihat dengan jelas siapa dia, kekuatan jahat dan gelap meresap. Dia mengenakan mantel hitam di luar dan baju besi perak dan hitam di dalamnya. Dia botak, dan kulitnya seperti batu giok. Ada ukiran hitam yang rumit di kepalanya. Dan dia menatap orang-orang seperti ular yang menjulurkan lidahnya. Bahkan ruang dan waktu pun terpengaruh olehnya, terperangkap dalam suasana yang aneh. Saudaraku, kata pemimpin kota Primal Chaos. Saudaraku, kata Darkness Master. Luo Feng terkejut. Dia tiba-tiba menyadari perbedaan antara gurunya Primal Chaos City Leader dan Darkness Master. Pemimpin kota Primal Chaos tampak damai dan tenang sementara guru kegelapan selalu gelap dan jahat. Mereka memiliki aura yang berlawanan. Tidak heran, pikir Luo Feng. Dia adalah Master Kegelapan. Darkness Master berdiri di kursinya dan memandang Luo Feng. Saudaraku, apakah ini muridmu, Luo Feng? Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC. Terima kasih.